tanggal 5 Oktober 1965, Duta Besar Amerika Serikat Marshall Green mengirim telegram berisi analisis atas peristiwa yang melanda Jakarta. Lewat bukunya Indonesia, Crisis and Transformation 1963 sampai 1968, di tahun 1990 dia mengutip isi telegramnya. Prospek Indonesia setelah kudeta berlangsung kami ramalkan sebagai berikut. Soekarno masih akan tetap menjabat sebagai presiden, tetapi kekuasaannya mungkin telah melemah sebab dia harus melakukan kompromi dengan Angkatan Darat. Banyak hal masih tetap meragukan, tetapi hampir bisa dipastikan perjuangan untuk menyingkirkan Soekarno dan apa yang selalu dia sebut demokrasi terpimpin telah dimulai. Dan ramalan Marshall Green tidak meleset. Di tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno menandatangani surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Darat, atas nama Presiden untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan serta jalannya revolusi, menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden, Panglima tertinggi, pemimpin besar revolusi. Di awal Agustus 1967, saya diminta mengantarkan surat dari Jenderal Soeharto kepada sebagaimana tertulis secara jelas di sampulnya, yaitu Insinyur Soekarno di Istana Bogor. Pak Mangil, komandan saya, mengatakan Bapak dan semua putranya diminta Pak Harto meninggalkan istana sebelum tanggal 17 Agustus 1967, kata Ajun Inspektur Polisi Sogol Jauhari Abdul Muhid. Sogol Jauhari mengungkapkan kesaksiannya Bapak meninggalkan Istana Merdeka Jakarta sebelum tanggal 16 Agustus 1967 memakai celana piyama warna krem serta kaos oblong cap lombok. Bajunya disampirkan di pundak memakai sandal bata yang sudah usang. Tangan kanannya memegang koran digulung agak besar berisi bendera pusaka Sangsaka merah putih. Tangan kanan saya bawa tas berisi minuman Ovaltine, kemudian botol air jeruk, teh, air putih, dan sedikit kue. Tangan kiri saya nyangking tas obat-obatan. Dengan naik mobil VW Kodok dikemudikan oleh Mas Suparto, kami meluncur menuju Wisma Yaso. Tidak ada mobil pengawal membuka jalan sambil sirenanya meraung-raung. Tidak ada lagi bendera kepresidenan melambai-lambai di mobilnya. Juga sudah tidak ada barisan pengawal pribadi berderet melingkarinya. Yang ada hanya seorang lelaki berumur 65 tahun duduk mengantuk naik sebuah mobil tua terseok-seok menembus arus lalu lintas Jakarta. Sejak hari itu Bung Karno dilengserkan. Dia bagaikan seekor burung Garuda tua yang telah kelelahan harus dikandangkan setelah bulu-bulunya dicabuti. Nah, semakin lama mulailah proses kemunduran secara mentally dan physically. Beliau nggak boleh pergi kemana-mana, kemudian malahan dibiarkan sendirian. Biasa aktif, kalau diharuskan duduk terus-menerus sendirian pasti semakin tambah sakit. Mula-mula Bung Karno masih mau baca buku, tapi lama-kelamaan juga jadi bosan sebab tidak boleh mendengarkan radio, tidak boleh membaca koran, dan juga tidak ada yang bisa diajak ngomong. Suatu malam saya dipanggil, saya datang. Beliau menangis di atas pundak saya sambil berbisik dalam bahasa Belanda, "Kamu satu-satunya yang bisa menolong." Saya bertanya Bapak, di mana yang sakit? Bung Karno hanya menjawab, "Aku pingin keluar, tetapi kenapa saya kok diperlakukan begini? Apa salahku?" Mahar Marjono menambahkan, "Saya nggak tahu politik, maka lantas jadi bingung. Bung Karno tidak pernah diadili, tapi kok dirumahkan begitu saja?" Saya kemudian menulis surat kepada pemerintah melalui Dr. Rubiono. Saya tulis bahwa kesehatan Bung Karno kalau terus-menerus dibiarkan seperti itu pasti akan tambah merosot. Surat Mahar Marjono tidak pernah dijawab, disetujui atau ditolak. Kondisi Bung Karno dibiarkan sendirian dan ditelantarkan sampai akhirnya Bung Karno terkena depresi. Setiap hari hanya duduk sambil termenung, malah kadang-kadang ngomong sendirian. Memorinya berubah, kesehatannya terus-menerus semakin merosot.